Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa qala al-ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa ittiba'u ahwa qasru syarri haba'ilah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis dzikir khotamah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah 37 Pondok Pesantren Suryalaya untuk wilayah di Barusan dan sekitarnya yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun kendati demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada seluruh ikhwan jamaah majelis dzikir khotamah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, kudus ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala kudus, seluruhnya adalah hak Allah. Allah yang berhak, yang pantas, yang patut, yang layak untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha segalanya, Maha sempurna, selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu memasuki malam tanggal 13 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 di bulan Februari 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama, melaksanakan amaliyah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, yaitu rutinitas dzikir khotamah yang biasa kita laksanakan setiap
di majlis zikir khotaman, melaksanakan zikir khotaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran dalam segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih-lebih urusan akhirat. Segala doa-doa yang kita panjatkan semoga oleh Allah selalu dikabulkan, diijabah, dan hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat oleh Allah diperkenankan. Juga kita dan keluarga kita selalu diberikan sehat walafiat, jahiratan au kanat batinah, baik sehat zahir maupun batin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang oleh Allah dijadikan suri tauladan, dijadikan figur, dijadikan pola untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat kita semuanya pasti mengharapkan syafaat dari beliau, yaitu baginda yang mulia tercinta paduka alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya memperoleh syafaat ultimah dari beliau, memperoleh air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wal auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Zikir khotaman kita malam ini adalah merupakan zikir khotaman pertemuan yang ke-260. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari mulai pertama kali kita menyelenggarakan zikir khotaman atau melaksanakan zikir khotaman sampai malam ini dan sampai waktu-waktu yang akan datang, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seorang hamba Allah posisinya sangat amat dekat kepada Allah. Di antaranya adalah ketika ia sedang melakukan sholat, karena sholat yang ia lakukan adalah merupakan ibadah mahdhah, yakni ibadah yang ia lakukan secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantaraan apapun dan siapapun. Sehingga ketika seorang hamba Allah sedang melakukan sholat, ia harus benar-benar merasa dilihat oleh Allah. Ia harus benar-benar merasa sedang berada di hadapan Sang Maharaja, Sang Maha Penguasa, Sang Maha Segalanya, Sang Maha Sempurna, sehingga merundukkan kepalanya dan qasrun nadhari ila makani sujud, memusatkan pandangan kedua matanya ke tempat sujud, dan ini hukumnya sunnah ketika sholat. Kemudian selain ketika sedang melakukan sholat, seorang hamba Allah posisinya sangat amat dekat sekali kepada Allah ketika sedang berpuasa.
ketika sedang melakukan saum, terlebih-lebih puasa wajib nanti di bulan suci Ramadan. Kan puasa wajib itu ada 3. 1 puasa Ramadan, 2 puasa qada Ramadan bagi yang punya qada, 3 puasa najar, ada 4 satu lagi yaitu puasa kafarah. Kemudian selanjutnya seorang hamba Allah posisinya sangat amat dekat kepada Allah ketika ia sedang berzikir kepada Allah dengan khusyuk. Ketika ia sedang berzikir kepada Allah dengan khusyuk, menghadirkan hatinya kepada Allah. Jadi ketika berzikir kepada Allah, hudurul qalbi ilal hadratil ilahiyah, menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara kalimat zikir yang diucapkan dengan lisannya sinkron dengan hatinya. Jadi hatinya nggak kosong. Artinya dia berzikir tidak sebatas di lisan, tapi hatinya pun berzikir. Dan lalu kemudian seorang hamba Allah posisinya sangat amat dekat kepada Allah, yaitu ketika dia sedang bersujud di hadapan Allah. Makanya kalau kita melakukan sujud di dalam sholat, kan setiap orang yang melakukan sholat wajib alaihi fi kulli rak'ataini sujudataini. Setiap orang yang melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, wajib atasnya pada setiap rakaat melakukan sujud 2 kali. Sujud ini pekerjaannya para malaikat, rukuk pekerjaannya para malaikat. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di dalam sholat itu seluruhnya pekerjaan malaikat. Jadi orang yang sedang sholat, hakikatnya dia sedang melakukan pekerjaan para malaikat di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Jadi sedang mengerjakan pekerjaan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau orang menjaga sholatnya, insya Allah dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Dan tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali pekerjaan melakukan pekerjaan para malaikat. Nah, pekerjaan para malaikat itu ada dalam salat semuanya, dirangkum dalam salat. Nah, ketika seorang hamba Allah sedang melakukan salat, posisi yang paling dekat seorang hamba Allah di dalam salatnya yaitu ketika ia sedang bersujud, itu paling dekat banget. Maka hendaklah kita memperbanyak doa di dalam sujud, terutama pada sujud terakhir. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling terbaik, yang paling terafdol, yang paling utama, seandainya kita mau berdoa di dalam sujud terakhir ketika kita sedang melakukan sholat, yang pertama adalah doa minta husnul khotimah. Ini penting banget, sebab bahagia atau celakanya manusia di akhirat itu patokannya ketika ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Ketika ia meninggal dunia, apakah meninggal dunianya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kalau meninggal dunianya su'ul khotimah, walaupun ketika hidupnya rajin ibadah, pasti ia akan di neraka selamanya. Dan sebaliknya, walaupun ketika hidupnya di alam dunia, di awal-awal kehidupannya, istilah
istilahnya orang mengatakan dia itu tukang bobok, tukang parok, tukang merosotkan, tali amplop, tukang nyolok, yang borok, tukang buka kapok, harusnya main bolong-bolong. Tapi kalau umpama di saat ia menghembuskan nafasnya terakhir, mendapatkan rahmat Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, ia akan berada di surga untuk selamanya. Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu seluruh dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah. Jadi patokannya celaka atau bahagia kita nanti di akhirat adalah ketika meninggal. Maka doa yang paling terafdol, yang paling teristimewa, yang paling utama, yang seyogyanya kita mohonkan kepada Allah ketika kita sedang bersujud di hadapan Allah, yang pertama adalah doa mohon husnul khotimah. Doanya Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu husnul khotimah. Yang kedua, minta rezeki kepada Allah, yaitu berupa kesempatan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Doanya adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, doa minta ditetapkan hati kita dalam agama Islam dan dalam taat kepada Allah. Doanya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Nah, itu minimal. Kalau mau ditambah, silakan tambah dengan doa-doa yang lainnya. Tapi doa yang ini penting banget. Jangan sampai doa minta rezeki banyak, minta kaya, minta pengen kawin lagi. Tapi yang tadi dilupakan. Sadar itu. Lain aja. Lain kotok kayak ayam. Kita dimulai kita ayam. Masya Allah. Yuk kita baca coba bareng-bareng 3 kali ya. Pertama doa mohon husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Insya Allah hafal ya. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Hafal insya Allah. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Minimal ini aja dulu. Ini kita doa ini kita baca ketika kita sedang melakukan sujud terakhir di dalam salat kita. Para ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, aqrabu ma yaqulul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'abshiru du'a. Artinya, sedekat-dekatnya hamba Allah kepada Tuhannya, kepada Allah, wa huwa sajidun, yaitu ketika ia sedang bersujud. Ini kata Nabi. Berarti hamba Allah yang paling terdekat posisinya kepada Allah di saat ia sedang bersujud di hadapan Allah. Itu kata Nabi. Fa'abshiru du'a. Kemudian kata beliau, maka oleh karena itu perbanyaklah doa di dalam sujud. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Doa yang kita panjatkan di dalam sujud ketika sholat itu doa yang paling afdal.
Semua doa afdol, tapi yang paling afdol ini. Kenapa? Karena doa itu kita lakukan di dalam sholat, di dalam pekerjaan yang paling afdol, yaitu sholat. Dan doa itu pula kita lakukan di dalam sujud ketika sholat. Dan sujud yang paling afdol tidak ada lain adalah sujud yang kita lakukan di dalam sholat. Kan ada sujud, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud wajib, yaitu sujud 2 kali setiap rakaat di dalam sholat. Nah itu yang paling afdol, sujud yang ada dalam sholat. Semua sujud afdol, tapi yang itu lebih afdol. Makanya doa yang paling terafdol adalah doa yang kita panjatkan di dalam sujud ketika kita sedang sholat. Sholatnya pekerjaan yang paling afdol. Enggak ada pekerjaan yang paling afdol kecuali sholat. Afdalul a'mal as-sholat kata Nabi. Amal yang paling afdol sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kurang lebih sekitar 17 hari lagi seluruh umat Islam di seantero dunia akan memasuki bulan yang sangat amat dinanti-nantikan kedatangannya. Bulan setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Bulan di mana Al-Quran diturunkan, Injil diturunkan, Taurat diturunkan, Zabur diturunkan, 100 huruf diturunkan. Bulan di mana pada 10 malam yang akhir ada Lailatul Qadar yang nilainya kata Allah khairun min alfi syahr, yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan, daripada beribadah selama 83 tahun. Yaitu bulan suci Ramadan akan segera tiba, kurang lebih sekitar 17 hari lagi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kabar bulan suci Ramadan semakin mendekat, lalu kemudian hati kita merasa bergembira, itu tandanya kita orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus bergembira. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ibadah puasa Ramadan yang akan kita jalankan benar, sah, menurut hukum, kemudian sempurna puasanya, diterima oleh Allah dan pahalanya besar. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajazihi, puasa itu untukku dan akulah nanti akan membalasnya. Allah tidak pernah mengatakan as-sholatu li, az-zakatu li, al-hajju li, tapi yang Allah katakan dalam hadis qudsi, as-shaumu li, puasa itu untukku dan akulah nanti akan membalasnya. Ini menunjukkan betapa alangkah besarnya, betapa alangkah agungnya pahala puasa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman yang menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah dan dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa di dalam surga. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan, dan celakalah, sengsaralah, menderitalah, akan diajab oleh Allah di neraka orang-orang yang beriman yang secara sengaja hanya karena malas, hanya karena memperburukkan hawa nafsu, meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Kebanyakan para ulama berpendapat barang siapa yang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan 1 hari saja secara sengaja tidak berpuasa, padahal tidak ada ujur, padahal badannya sehat, padahal sebenarnya puasanya kuat, tapi dia tidak puasa hanya karena malas, hanya karena memperburukkan hawa nafsunya, maka menurut apa yang telah dikemukakan oleh kebanyakan para ulama, orang tersebut sungguh berdosa besar kepada Allah. Dosa besar yang paling besar adalah tidak berpuasa Ramadan
mementingkan dunia atau hanya karena memperturutkan hawa nafsunya dan hatinya ingkar, menolak, menentang, maka dia murtad. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya puasa yang akan kita kerjakan tentu harus memenuhi rukun-rukun puasa. Sebagaimana sholat, supaya sholat yang kita kerjakan menurut hukum diterima oleh Allah dan diberikan pahalanya di surga nanti, maka harus memenuhi rukun sholat yang 17. Demikian pula puasa, ada rukunnya. Nah, supaya puasa yang akan kita kerjakan menurut hukum diterima oleh Allah dan diberikan pahalanya di surga nanti oleh Allah, maka puasa yang akan kita kerjakan harus memenuhi rukun-rukunnya puasa. Diterangkan di dalam kitab-kitab fikih, arkan shaum salah satu. Rukun-rukunnya puasa itu ada 3. Yang pertama, niat lailan likulli yaumin bil fardhi. Wajib niat pada setiap malam untuk puasa setiap hari dalam puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa yang dinajarkan atau puasa kafarah. Wajib niat malam harinya untuk puasa esok harinya dengan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi. Namun oleh karena kita manusia tempatnya lupa, tempatnya salah, al-insan mahallul khata'i wa nisyan. Kata Nabi, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, untuk mengantisipasi, untuk jaga-jaga, kalau umpama kita lupa malam enggak niat puasa Ramadan untuk hari esok, tapi tetap puasanya, maka pada malam pertama di bulan Ramadan setelah maghrib atau setelah tarawih, kita laksanakan niat puasa untuk 1 bulan dulu, mengikuti pendapat Imam Malik. Nawaitu shauma Ramadan, nawaitu shauma sahri Ramadan kullihi. Nawaitu shauma sahri Ramadan kullihi. Artinya aku niat puasa Ramadan, aku niat puasa di bulan Ramadan seluruhnya 1 bulan karena Allah. Nah, ini hanya untuk antisipasi, untuk jaga-jaga. Kalau kita lupa malamnya nggak niat, pas ingat-ingat setelah beres sholat subuh udah nggak seniat puasanya. Tapi dia nggak boleh buka, tetap dia harus menahan makan, minum, menahan lapar sampai maghrib seperti orang puasa. Nah, ini hukuman bagi orang yang melalaikannya niat puasa Ramadan. Nah, untuk mengantisipasi kalau kita lupa seperti itu, maka malam pertama bulan Ramadan kita baca dulu niat puasa Ramadan 1 bulan. Mengikuti pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nawaitu shauma sahri Ramadana kullihi. Fardhu lillahi ta'ala. Aku niat puasa bulan Ramadan 1 bulan sekaligus wajib karena Allah. Walaupun niat puasa Ramadan sekaligus 1 bulan sudah kita laksanakan di malam pertama Ramadan, namun tetap kita harus niat puasa untuk besok hari. Ini pendapat Imam Syafi'i, wajib niatu lailan likulli yaumin bil fardhi, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani. Kalau yang sebulan Ramadana, kalau yang untuk tiap hari Ramadhani, ya Ramadhani gitu. Jadi kalau untuk sebulan Ramadana, dona. Kalau untuk tiap hari Ramadhani, doni. Jadi dona dan doni. Yang nggak ada bono, kasih duit loh. Yang nggak ada doni nggak. Apa? Masya Allah. Kalau umpama ada yang bertanya, kenapa niat puasa Ramadan untuk setiap hari kali
Jawabannya silahkan buka di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 barisan 4 dari bawah. Di situ ada keterangan Romadoni bil jari li idopati lima ba'dahu. Itu jawabannya. Kalimat Romadoni mesti dibaca JR, dibaca jar, alamat JR-nya kasroh di ujung kalimat Romadoni. Kenapa? Diidopati karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan, disandarkan lima ba'dahu terhadap kalimat sesudahnya, yaitu kalimat hadhihi sanati yang mengandung arti tahun ini. Ya Romadoni hadhihi sanati, puasa Ramadan tahun ini. Kalau dibaca Romadoni mengandung arti puasa Ramadan tahun ini. Tapi kalau dibaca Ramadana berarti itu munqati terputus. Berarti kalimat Ramadan tidak diidopatkan ke kalimat hadhihi sanati yang mengandung arti tahun ini. Berarti puasanya tidak jelas. Puasa Ramadan yang mana? Sebab setiap tahun Ramadan selalu hadir. Tahun kemarin ada Ramadan enggak? Ada. Tahun sekarang ada enggak? Ada. Tahun depan nanti setiap tahun Ramadan ada. Puasa Ramadan yang mana nih yang kita laksanakan? Nah, supaya jelas bahwa besok saya akan puasa Ramadan adalah Ramadan tahun ini, maka kalimat Ramadan mesti dibaca BR Romadoni. Jadi keterangannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari As-Syafi'i Al-As'ari. Nah, halaman 55 barisan 4 dari bawah. Kalau Bapak ada seorang kiai mengatakan, nggak apa-apa baca Ramadan juga, kamu juga tahu maksudnya, jangan begitu. Itu berarti nggak secara ilmiah. Itu pendapat pribadi cuma. Kita ini bahas ilmu, jadi harus secara ilmiah lagi. Ya emang benar kalau nggak tahu benar. Tapi kan kalau tujuan ilmu nggak begitu, ada ilmiah tidak. Nah, jadi untuk tiap hari nama itu sauma godin. Pakai shot ya, sauma. Sebab kadang-kadang ada yang mengucapkannya begini, sauma. Itu kalau sauma itu maknanya lain lagi. Kalau sauma itu artinya bawang merah. Kalau sauma, nama itu sauma godin berarti aku niat besok itu bawang merah. Jadi pakai shot, sauma. Kalau sauma artinya puasa. Apalagi saumai. Nah, itu lagi. Nah, itu saumai, Mahmudin. Aku kan saumai Mahmudin. Jadi yang benar nawa itu sauma pakai shot, pakai wawu sukun. Sauma wadin. An adai parodi sahri Ramadan ni hadhihi sanati lillah. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini, bukan tahun yang lalu, bukan tahun yang akan datang. Tahun yang lalu udah lewat, tahun yang akan datang belum datang. Tahun ini maka harus dibaca Ramadan ini supaya jelas. Kira-kira bisa paham ya? Bisa ya? Bulan Ramadan ini turutan. Ini sudah mati. Ya boleh jadi dia boleh menemukan keterangan tersebut dalam kitab Al-Mu'in. Ya tolong jawab ya. Ya tolong. Terus benar. Rukun puasa yang kedua, watarkul kirim, meninggalkan segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Baik membatalkan puasanya itu sendiri maupun membatalkan pahala puasanya. Sebab ada orang puasanya sok tidak batal tapi pahalanya batal, hilang. Oleh karena ketika dia puasa tidak menjaga lisannya,
tidak menjaga matanya. Ketika puasa lisannya berkata bohong, ketika puasa matanya jelalatan, ya masih mau melihat aurat wanita lain yang bukan muhrim mahram. Itu puasanya sah, tapi pahalanya batal pahalanya. Makanya sedang puasa kita harus banyak menjaga menjaga pandangan mata kita, lisan kita, telinga kita, hati kita. Jadi kita minimal kita puasanya mencapai tingkatan puasa khawas. Kalau puasa mungkin kita nggak bisa. Sebab puasa itu puasa martabatnya para nabi. Kalau puasa khawas itu puasanya orang-orang soleh. Nah kita berusaha. Jadi puasa Ramadan yang akan kita jalankan tahun ini harus lebih baik daripada puasa Ramadan tahun kemarin. Kalau kita dapat menjalankan puasa Ramadan tahun ini lebih baik daripada puasa Ramadan tahun kemarin, bahwa lebih maka kita orang beruntung. Berarti ada peningkatan. Jangan dari tahun-tahun puasanya begitu aja. Puasa nggak bohong. Puasa ngintip. Pula. Nah, iya, ya makanya sebab ya nggak buka. Kalau saya buka para jamaah demikian alat adabnya. Oh yang ketiga, wasoimun, rukun puasa yang ketiga adalah ada orang yang berpuasanya. Ada orang yang berpuasanya, ada pelakunya. Seperti rukun nikah, ada 5 kan? Pertama, calon mempelai laki-laki. Yang kedua, calon mempelai wanita. Yang ketiga, wali pihak calon mempelai wanita. Yang keempat, 2 orang saksi yang adil. Yang kelima, ikat bohong. Nah, yang 4 ada, tapi yang pertama nggak ada tenaga laki-lakinya, jadi mau. Makanya rukun puasa itu sama. Yang ketiga adalah calon puasanya. Nah, kalau nggak ada puasa, saya tidak puasa aja. Jadi yang pertama niat setiap malam untuk puasa setiap hari. Yang kedua meninggalkan segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Dan yang ketiga ada pelakunya, ada orang yang melakukan puasanya, yaitu kita semuanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman karena Allah, mengharap ridho Allah, benar-benar ikhlas, tidak ada tendensi apapun yang bersifat dunia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bersih dalam hati